Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Novenia Divainonone, kelas A4 semester 3 dengan NIM 2214201129. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah keperawatan maternitas 2 perempuan usia dewasa atau usia produktif. Seseorang yang dikatakan dewasa dinyatakan matur, maka konsep dirinya berubah dari pribadi yang dependen menjadi manusia yang self-directed dan mandiri. Orang yang dewasa akan menyatukan kumpulan pengalaman yang semakin bertambah yang berfungsi sebagai sumber pembelajaran yang kaya. Selain itu, kesiapan belajar semakin berorientasi pada tugas perkembangan peran sosial dan perspektif waktu berubah dari penerapan pengetahuan yang ditangguhkan menjadi penerapan langsung, di mana ada pergeseran orientasi pembelajaran dari yang berpusat pada subjek menjadi berpusat pada masalah. Menguraikan secara ringkas ciri-ciri dewasa yang menonjol dalam masa dewasa awal sebagai berikut. Yang pertama, masa dewasa awal sebagai masa pengaturan. Yang kedua, masa dewasa awal sebagai usia reproduktif. Yang ketiga, masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Yang keempat, masa dewasa awal sebagaimana ketegangan emosional. Yang kelima, masa dewasa awal sebagai masa keterasingan sosial. Yang keenam, masa dewasa awal sebagai masa komitmen. Yang ketujuh, masa dewasa awal sering merupakan masa ketergantungan. Yang kedelapan, masa dewasa awal sebagai masa perubahan nilai. Dan yang kesembilan, masa dewasa awal masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Dan yang terakhir, masa dewasa awal sebagai masa kreatif. Berikut kita masuk dalam pembahasan promosi kesehatan. Kesehatan merupakan totalitas dari faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan merupakan faktor terbesar selain langsung mempengaruhi kesehatan dan memengaruhi perilaku. Begitu pula sebaliknya, perilaku juga memengaruhi lingkungan dan faktor-faktor yang lain, atau pelayanan kesehatan dan keturunan. Untuk mencapai keadaan sehat, seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan dan merubah atau mengendalikan lingkungan. Status kesehatan akan tercapai secara optimal jika keempat faktor tersebut bersama-sama memiliki kondisi yang optimal pula. Pencegahan penyakit. Perilaku pencegahan penyakit adalah perilaku di mana klien melakukan aktivitas yang bertujuan untuk menurunkan risiko terjadinya penyakit. Tujuan program pencegahan penyakit adalah mempertahankan penyakit yang optimal dengan mencegah terjadinya penyakit. Beberapa aktivitas keperawatan yang mencegah timbulnya penyakit meliputi imunisasi, perawatan prenatal dan bayi, dan mencegah penyakit menular seksual. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan dua konsep yang berhubungan erat dan pada pelaksanaannya adalah beberapa hal yang saling tumpang tindih satu sama lain. Kegiatan peningkatan kesehatan membantu klien untuk memelihara atau memperbaiki tingkat kesehatan mereka sendiri. Berikutnya, pencegahan penyakit digolongkan menjadi 3, yaitu pencegahan primer, yang kedua pencegahan sekunder, dan yang ketiga pencegahan tersier. Dan yang terakhir, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada wanita usia dewasa. Wanita yang memasuki masa dewasa muda seringkali menghadapi masalah yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Masalah kesuburan, alat reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui, di mana dalam masa wanita subur ini harus menjaga dan merawat personal hygiene, yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkannya. Oleh karena itu, WUS dianjurkan untuk merawat diri.
Tujuan perawatan adalah untuk membantu klien menetapkan perilaku yang dapat melindungi atau meningkatkan kesehatan, di mana demikian mengubah perilaku dilakukan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.